Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita belajar di tema yang ketiga, tokoh dan penemuan untuk mata pelajaran IPS, materi tentang pengaruh modernisasi. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar video ini semakin berkembang. Untuk poin bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yang pertama tentang pengertian modernisasi, kemudian pengaruh listrik di bidang sosial budaya, pengaruh lampu di bidang sosial budaya, pengaruh televisi di bidang sosial budaya, pengaruh komputer di bidang sosial budaya, pengaruh alat transportasi bagi kehidupan ekonomi, dan pengaruh modernisasi di bidang ekonomi. Baik, langsung masuk kita ke materi yang pertama tentang pengertian modernisasi. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah suatu kondisi perubahan sosial dalam masyarakat dari yang sebelumnya tradisional menjadi modern. Proses modernisasi terjadi selama berangsur-angsur dan mencakup setiap aspek kehidupan termasuk sosial budaya. Modernisasi berdampak signifikan dalam merubah kebiasaan serta tingkah laku individu, nilai, dan identitas masyarakat. Dengan adanya penemuan-penemuan baru di bidang iptek, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya di masyarakat. Berikut adalah pengaruh dari beberapa penemuan-penemuan di bidang iptek. Yang pertama, pengaruh listrik. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Sebelum ada listrik, malam hari akan terlihat gelap. Tapi setelah ada listrik, malam hari tetap terang karena adanya listrik. Kemudian, sebelum ada listrik, sulit beraktivitas di malam hari. Tapi setelah ada listrik, beraktivitas dapat dilakukan kapan saja, baik siang ataupun malam, tanpa terkendala oleh gelap. Kemudian, sebelum ada listrik, belum tersedia banyak alat elektronik. Tapi setelah adanya listrik, banyak tersedia alat-alat elektronik yang memudahkan dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian, sebelum ada listrik, mengisi bak air harus mengeluarkan banyak tenaga untuk menimba air di dalam sumur timba. Tapi setelah adanya listrik, mengisi bak air hanya dengan menyalakan saklar pompa air listrik dan bak air akan terisi otomatis. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita hampir semuanya menggunakan listrik. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat terkait benda dan peralatan rumah tangga. Sebelum ada listrik, alat-alat rumah tangga yang kita gunakan ada setrika arang, lampunya lampu minyak, mesinnya untuk mengetik mesin tik. Kemudian menggunakan surat sebagai media komunikasi, ada kentongan, sapu, dan kipas anyaman. Tapi setelah ada listrik, setrika arang berubah menjadi setrika listrik. Kemudian lampu minyak sekarang menggunakan lampu neon atau bahkan mungkin LED. Kemudian mesin tik sekarang sudah menggunakan komputer ditambah dengan mesin printernya. Surat sekarang sudah ditinggalkan dengan ditemukannya HP ataupun internet. Kentongan sekarang menggunakan speaker. Kemudian sapu sekarang menggunakan vacuum cleaner, dan kipas anyaman setelah ada listrik menggunakan kipas angin listrik. Itu pengaruh listrik dalam kehidupan masyarakat. Kemudian pengaruh lampu. Pengaruh lampu bagi masyarakat di bidang sosial budaya. Manfaat lampu bagi masyarakat yang pertama sebagai lampu penerangan rumah ataupun kendaraan. Rumah kita dan kendaraan kita pasti semuanya menggunakan lampu. Sebagai penghangat atau penetas telur, untuk menetaskan telur menggunakan lampu. Sebagai lampu pengatur lalu lintas, ya, di jalur-jalur perempatan maupun pertigaan ada lampu pengatur lalu lintas, ya. Kemudian sebagai tanda bahaya dan bisa menjadi penghias sebagai hiasan di rumah ataupun di jalan-jalan.
Selanjutnya, pengaruh bola lampu bagi kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Sebelum ada lampu, ketika malam hari cenderung gelap. Setelah ada lampu, malam hari tetap terang dengan cahaya lampu di mana-mana. Kemudian sebelum ada lampu, mengandalkan lampu minyak untuk penerangan. Setelah ada lampu, ya pasti menggunakan lampu yang menggunakan energi listrik untuk penerangan. Aktivitas cenderung dilakukan pada pagi hingga sore hari sebelum ada lampu. Setelah ada lampu, aktivitas bisa dilakukan kapan saja, baik siang ataupun malam hari. Kemudian kegiatan belajar bagi pelajar biasa dilakukan saat siang hari karena kondisi terang. Tapi setelah ada lampu, kegiatan belajar dapat dilakukan kapan saja, begitu juga di malam hari. Itu pengaruh bola lampu bagi kehidupan masyarakat. Kemudian selanjutnya pengaruh televisi. Penemuan selanjutnya adalah televisi dan pengaruhnya bagi masyarakat. Pengaruh televisi di bidang pendidikan. Dampak positif pasti memunculkan kreativitas, sarana untuk belajar tambahan. Dampak negatifnya, kalau tontonannya tidak mendidik, pasti akan merusak moral bangsa Indonesia dan tentunya akan menumbuhkan sikap malas untuk belajar karena lebih banyak menonton televisi. Itu dampak positif dan dampak negatif dari televisi. Pengaruh televisi di bidang pengetahuan. Dampak positifnya pasti menambah wawasan dan mendapatkan tutorial cara membuat sesuatu. Dampak negatifnya mendapatkan informasi cara melakukan penipuan. Kemudian mendapatkan informasi cara menjual barang secara ilegal. Itu dampak positif dan dampak negatif di bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya penemuan komputer dan pengaruhnya bagi masyarakat. Sejarah komputer. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika yang merupakan penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin hitung yang ia temukan sekitar tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Sejarah perkembangan komputer. 500 sebelum Masehi ada alat hitung tradisional yang disebut dengan abakus. Kemudian tahun 1821 komputer pertama ditemukan. Kemudian 1939 komputer listrik dibuat dan 1971 electronic mail atau email, surat elektronik pertama berhasil dikirim. Kemudian tahun 1973 komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Kemudian tahun 1975 komputer dengan harga terjangkau untuk rumah mulai dipublikasikan atau disebut dengan home computer. Tahun 1983 internet dengan jaringan global diciptakan. Tahun 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat dunia. Sampai sekarang dan sampai saat ini yang kita rasakan adalah penggunaan internet yang sudah berkembang di masa-masa sebelumnya. Pengaruh komputer di bidang pendidikan sebagai penunjang pembelajaran. Kemudian mengerjakan tugas siswa lebih mudah, membantu tugas administrasi guru dan sebagai media pelaksanaan ujian berbasis komputer. Di bidang iptek, pekerjaan akan semakin menjadi lebih mudah dan timbulnya lapangan pekerjaan baru. Contohnya sekarang ya banyak. Dulu tidak ada pekerjaan YouTuber. Kemudian tidak ada pekerjaan editing video, ya, editing foto dan lain sebagainya. Sekarang ada, timbul lapangan pekerjaan baru dan pekerjaan pun akan menjadi lebih mudah. Itu pengaruh komputer di bidang pendidikan dan di bidang iptek. Selanjutnya, penemuan di bidang transportasi dan pengaruhnya bagi masyarakat di dunia. Proses distribusi dan kegiatan ekonomi. Pertama ada proses produksi, dimulai dari pabrik, ya, kemudian setelah itu distribusi, diantar, disalurkan ke agen, pedagang, bahkan kita sebagai konsumen. Pengaruh transportasi terhadap penyebaran barang hasil produksi. Ada transportasi dan tidak ada transportasi. Pengaruhnya terhadap produksi hasil barang. Adanya transportasi memudahkan distribusi barang menjadi lebih merata.
Kemudian harga barang stabil karena adanya transportasi. Kemudian mendukung juga pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Jika tidak ada transportasi, distribusi barang menjadi tidak merata. Kemudian harga barang pasti akan mahal karena tidak adanya transportasi. Sehingga biaya produksi ditambah dengan biaya transportasi yang tidak ada itu menghambat pembangunan dan ekonomi masyarakat menjadi tidak stabil. Selanjutnya pengaruh modernisasi di bidang ekonomi. Manfaat radio. Nah, penemuan radio di bidang ekonomi sebagai media untuk iklan produk. Nah, sekarang banyak ya, dulu menggunakan radio, sekarang udah ada media televisi, media internet, sehingga banyak orang yang menggunakan jasa online. Memberikan informasi cara berwirausaha, bagaimana cara kita berwirausaha, membuka usaha baru dan lain sebagainya. Kemudian pengaruh modernisasi di bidang ekonomi, penemuan telepon, dampak di bidang ekonomi sebagai alat komunikasi jarak jauh, sehingga suatu usaha dapat berkembang tidak hanya di suatu wilayah saja. Kemudian internet bisa digunakan untuk media promosi dan memasarkan produknya secara online sehingga pemasarannya lebih luas. Angkutan kota sebagai sarana transportasi bagi pelaku usaha dan untuk mendistribusikan produknya sehingga produknya lebih cepat diterima oleh konsumen. Itu materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Setelah ini kalian akan mengerjakan tugas dan soal latihan. Semoga tugas dan soal latihan yang kalian kerjakan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.